Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PBG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Siti Muslika, mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1, gelombang 2, Universitas Ahmad Dahlan, NIM 222 156 3195. Saya mengajar di SD Negeri Panjatan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 5, kurikulum merdeka dengan materi sistem peredaran darah manusia. Mohon saran dan masukan Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana semua hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah sehat semua. Terus kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Semuanya berdiri. Akti memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa yughni fahman. Amin. Kalian harus banyak-banyak literasi. Contohnya dengan membaca, boleh membaca dongeng, boleh membaca majalah anak dan sebagainya. Boleh tentang berita kesehatan, mungkin berita tentang kejadian yang ada di alam ini, bencana alam dan sebagainya untuk menambah wawasan kalian. Kalian akan belajar tentang sistem peredaran darah. Terus kemarin kalian sudah belajar yaitu tentang organ-organ sistem peredaran darah. Organnya apa saja? Linda masih ingat nggak? Paru-paru, pembuluh darah. Pinter. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang organ-organ sistem peredaran darah. Jadi yang berperan dalam sistem peredaran darah. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, setelah mendengar penjelasan guru nanti melalui media PowerPoint, video, media geraha, dan media pembelajaran Anyflip nanti yang ada pada HP kalian masing-masing, buku online, peserta didik dapat menganalisis organ-organ peredaran darah manusia dengan benar.
Terus tujuan berikutnya, setelah mendengar penjelasan guru melalui media PowerPoint videonya, setelah mendengar penjelasan guru melalui media PowerPoint video, media peraga dan media pembelajaran NFIP, peserta didik dapat menguraikan mekanisme sistem peredaran darah besar dan peredaran darah kecil pada manusia dengan benar. Terus ada tujuan pembelajaran yang lainnya. Yang selanjutnya, setelah mendengar penjelasan guru melalui media PowerPoint, video, media peraga, dan media pembelajaran NFIP, peserta didik dapat menemukan cara-cara menjaga kesehatan organ-organ sistem peredaran darah dengan benar. Terus yang terakhir, tujuan kita pada pagi hari ini, setelah mendengar penjelasan guru melalui media PowerPoint, video, media peraga dan media pembelajaran NFIP, peserta didik dapat menyajikan model sederhana. Jadi nanti kalian membuat model sederhana tentang mekanisme sistem peredaran darah manusia. Ya, setelah itu nanti kalian menyajikannya ini atau mempresentasikannya. Nanti pertama kali kalian akan menganalisis organ-organnya. Kalian kan sudah tahu organ-organnya tadi apa saja. Terus setelah menganalisis nanti menguraikan. Terus setelah menguraikan nanti kalian menyebutkan atau menjaga kesehatan organ-organ. Setelah itu nanti kalian membuat model sederhana. Terus dengan mengerjakan KPD. Terus nanti membuat ini. Terus nanti kalian sajikan atau kalian presentasikan di depan. Jangan sendiri-sendiri untuk mengetahui pengetahuan amal kalian. Guru bagikan, terus nanti dikerjakan, ya. Bisa. Ya, dikerjakan. Ini enggak apa-apa. Hah? Boleh? Organ-organ sistem peredaran darah manusia ada 3. Apa saja tadi Brenda? Jantung, paru-paru, pembuluh darah. Ya, ada jantung. Semuanya punya jantung? Ya. Terus ada pembuluh darah. Terus ada paru-paru. Ini adalah organ-organ yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia. Jantung. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Maka darah akan mengalami peredaran kecil itu peredaran darah dari jantung menuju paru-paru kembali akan diberi melewati pembuluh nadi atau arteri pulmonalis. Lalu sampainya di paru-paru akan terjadi pertukaran antara karbon dioksida dengan oksigen di paru. Setelah karbon dioksida akan kembali dengan oksigen, darah akan dikirim melewati pembuluh vena dan masuk ke jantung, tepatnya di serambi kiri. Jantung bagian serambi kiri. Terus dia akan menuju ke seluruh tubuh melalui pembuluh arteri, ya. Di sini terus dari ini karena terjadi pembakaran, dia akan kembali ke jantung juga paru-paru melalui pembuluh arteri pulmonalis. Di paru-paru ini akan terjadi pertukaran O2 dan CO2 di dalam paru-paru. Di bagian mana tadi? Alveolus. Setelah ini ditukar, dia sudah menjadi darahnya banyak mengandung O2, terus mengalir lagi ke jantung melalui pembuluh
vena ya, pembuluh vena pulmonalis ya. Sudah jelas? Nah, nanti juga tugas kalian juga membuat seperti ini ya, model sederhana. Terus setelah kalian mendengar penjelasan dari guru, dari PowerPoint, video, alat peraga, terus nanti kalian juga bisa melihat materinya di buku online atau di e-review pada HP kalian masing-masing. Terus untuk selanjutnya, tadi kan sudah dijelaskan. Apa yang terjadi ketika jantung kita itu tidak berdetak atau tidak berdenyut? Apa? Apa? Sing seru. Nah, kenapa? Kira-kira kenapa? Meninggal atau meninggal atau mati. Jadi ketika tidak ada jantungnya itu sudah tidak berdetak atau tidak ada tanda-tanda untuk berdenyut, berarti meninggal. Karena jantung itu kan sistem peredaran darah. Ketika sudah jantungnya itu sudah tidak berdetak, jadi peredaran darahnya itu tidak berjalan. Ya tidak. Terus peredaran darah itu kan namanya sirkulasi. Jadi terus menerus. Jadi berjalan secara terus menerus, tidak ada berhentinya. Jadi kalau peredaran darah berhenti, jadi itu jantungnya tidak berdetak atau tidak berdenyut. Terus bagaimana peranan jantung dalam sistem peredaran darah? Peranannya penting tidak? Sangat penting sekali. Tadi bertugas untuk memompa, ya tidak? Dia memompa dan menerima darah untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Terus tadi sudah dijelaskan atau sudah disebutkan cara-cara merawat organ peredaran darah. Itu tadi ya. Terus selanjutnya tugas kalian adalah membuat kelompok atau membagi kelompok 4, 4, 3 ya. Ya, sekarang dibagi kelompok. Terus selanjutnya nanti kalian tugasnya mengerjakan LKPD. Ya, di sini sudah ada petunjuknya untuk mengerjakan. Terus setelah itu bersama kelompok kalian membuat model sederhana sistem peredaran darah. Dikerjakan secara kelompok. Dalam waktu tadi berapa? 20 menit ya. Dalam waktu 20 menit dikerjakan, dibagi tugasnya masing-masing.
Kedua, kelompok 2. Ketiga, kelompok 1. Yuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peredaran darah kecil mendarat mengalir dari jantung menuju paru-paru lalu kembali lagi ke jantung. Peredaran darah jantung, paru-paru dan pembuluh darah. Cara menjaganya minum air yang banyak, bisa merokok, olahraga, olahraga yang memiliki vitamin haus. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 3, yaitu tentang sistem peredaran darah manusia. Jadi ada sistem peredaran darah manusia yang besar dan sistem peredaran darah kecil. Terus cara menjaganya. Terus ada yang bertanya dari kelompok lain, silahkan. Kelompok 2 ada? Yuk Brenda. Sistem peredaran darah terdiri dari apa saja? Peredaran darah besar dan kecil. Ya, sistem peredaran darah ada 2, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Betul tidak? Betul? Betul ya. Ada yang tanya lagi? Yuk kelompok 1 boleh. Ya, itu tadi cara menjaganya, ya. Sudah betul? Sudah? Ya. Terima kasih untuk kelompok 3. Kita beri tepuk tangan. Nah, terima kasih untuk kelompok 3. Boleh duduk. Wes. Terus kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Brenda. Kali ini kami membuat model sederhana tentang sistem peredaran darah manusia. Organ peredaran darah manusia terdiri dari jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah manusia terdiri dari sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah besar yaitu darah mengalir melalui jantung ke seluruh tubuh. Di seluruh tubuh ini terjadi pembakaran. Setelah itu menuju atau kembali lagi ke jantung. Yang kedua adalah peredaran darah kecil yang mengalir dari jantung menuju paru-paru lalu kembali lagi ke jantung. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dan itu saja kesimpulannya. Dan kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Silakan. Ya, kelompok 1. Fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, betul? Betul. Terus ada yang tanya lagi? Kelompok 3. Ayo. Bagian keluar apa yang Bagian mana dari paru-paru yang bisa mengubah CO2 menjadi O2? alveolus. Nah, di bagian alveolus. Betul? Di bagian alveolus? Betul. Terima kasih untuk kelompok 2. Kita beri tepuk tangan. Yuk. Terus silakan sekarang kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Kelompok kami Dewi, Tati, dan Dita. Kami membuat kondom
peredaran darah. Peredaran darah besar dari bilik kiri ke pembuluh arteri, lalu ke seluruh tubuh ke pembuluh vena, lalu ke sangga. Dari bilik kanan ke arteri pulmonalis, lalu ke vena pulmonalis, lalu ke sangga. Dan ada 3 organ yang berperan dalam peredaran darah, yaitu jantung, paru-paru, dan pembuluh. Dari proses peredaran darah, maka kita harus menjaga sistem peredaran darah dengan cara minum air putih, makan makanan yang bergizi, berolahraga secara teratur, tidak merokok dan minum alkohol. Ya, cukup itu saja yang kami dapat sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Ada tanggapan dari kelompok lain? Apa yang dilakukan sistem peredaran darah besar? Nah, terus kelompok selanjutnya di jantung. Membawa darah kemana? Membawa darah ke seluruh tubuh. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah? Sudah? Nah, terima kasih untuk kelompok 1. Kita beri tepuk tangan. Dan menyaksikan video dan juga di media edit. Sekarang kita bermain ya. Untuk penguatan materi, kita bermain sebentar tentang simulasi peredaran darah. Jadi nanti ada yang jadi paru-paru, ada yang jadi jantung, ada yang jadi seluruh tubuh, dan ada yang menjadi darahnya. Darahnya nanti ada yang banyak mengandung O2 dan banyak mengandung CO2. Jadi nanti puteran, ya. Dimulai dari apa tadi? Jantung di bagian bilik kiri akan mengalir ke seluruh tubuh. Mengalir ke seluruh tubuh. Darah ini banyak mengandung CO2 atau O2? Banyak mengandung O2 atau oksigen. Terus di dalam tubuh ya, di dalam tubuh ini terjadi pembakaran. Terus akhirnya darah yang mengandung O2 ini banyak mengandung CO2. Terus akan mengalir melalui pembuluh vena, mengalir ke jantung bagian serambi kanan. Nah, itu peredaran darah besar. Terus peredaran darah kecil dari jantung yang tadi, ya, dari serambi kanan akan mengalir ke paru-paru, ya. Ini darah banyak mengandung apa tadi? CO2, ya. Darah mengandung banyak CO2. Di dalam paru-paru ini darah yang mengandung banyak CO2 di bagian alveolus diubah menjadi darah yang banyak mengandung apa? Mengandung O2. Terus dialirkan ke mana? Ke jantung bagian serambi kiri. Nah, itu tadi ya, contoh permainan untuk simulasi peredaran darah. Nah, Terjadi pemanasan dari CO2 lalu ke jantung bagian serambi kanan. Terus peredaran darah kecil. Ya. Terima kasih untuk peredaran darah besar. Darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh. Setelah itu terjadi pembakaran. O2 diubah menjadi CO2. Setelah itu kembali lagi ke jantung. Peredaran darah kecil. Darah mengalir dari jantung ke
jantung. Nah, itu tadi dari kelompok 3 ya tentang permainan simulasi sistem peredaran darah. Ya, kita beri tepuk tangan. Ya, yuk duduk kembali. Wes. Kolaboratif. Yuk kelompok 1 dari adik. Kelompok 2 komunikatif. Terus beda kelompok 2 critical thinking di sini. Lalu lagi. Ya. Terima kasih untuk semuanya dan semua anggotanya ya. Terus ditingkatkan lagi dalam belajarnya. Kamu ya. Oke. Kelompok 1. Ini kelompok 3. Ini kelompok 2. Ini. Ya, terima kasih untuk semuanya. Ya, boleh duduk kembali. Ya, sudah membuat model sederhana. Terus untuk mengetahui pemahaman kalian sejauh mana, kita akan mengerjakan tes sumatif ya. Yuk kita kerjakan masing-masing. Sekarang kita refleksi atau kita simpulkan untuk pelajaran pada pagi hari ini. Yang menyimpulkan Brenda, sini Bren, simpulkan. Tadi kita belajar apa saja? Kita merefleksi apa saja yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, kita belajar apa saja pada hari ini? Kita belajar tentang sistem peredaran darah manusia dan organ peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia terdiri dari sistem peredaran darah besar dan kecil. Organ yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia ada jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Terus untuk pagi hari ini tadi belajar dari membuat model, terus melihat video dan sebagainya. Bagaimana perasaan kalian? Senang? Senang. Senang? Nah, ya, terima kasih untuk hari ini. Ya, nanti guru lihat dari kerjaan kalian tadi untuk tes sumatif. Untuk tindak lanjutnya, kalian mendapatkan nilai di atas KKM, nanti pengayaan. Kalau yang di bawah KKM seperti biasa nanti adanya remedial ya. Terus untuk selanjutnya besok kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia ya. Sistem pencernaan manusia. Besok kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Tadi kan sudah sistem peredaran darah manusia ya. Jadi untuk belajar kalian bisa membuka buku mungkin membuka materi-materi yang lain jadi tentang sistem pencernaan manusia. Sebelum kita akhiri, kita menyanyikan lagu dulu. Menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa.